Shalom, perkenalkan nama saya Denaya Elsa Angelina. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen 2020 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi agresi dalam psikologi. Psikolog mendefinisikan agresi sebagai bentuk perilaku yang diarahkan dengan tujuan untuk melukai atau menyakiti makhluk hidup lainnya, dan makhluk hidup lainnya ini termotivasi untuk menghindari perlakuan tersebut. Ada 4 kriteria agresi Gill. Yang pertama, ini adalah perilaku. Yang kedua, ini melibatkan bahaya atau cedera. Yang ketiga, hal ini diarahkan oleh organisme hidup. Dan yang terakhir, ini melibatkan niat. Misalnya, memukul seseorang yang sebelumnya sudah ada niat. Hal ini adalah tindakan agresi. Contoh lainnya, ketika dengan sengaja mempermalukan orang lain. Kemudian, psikolog membedakan agresi menjadi 2 jenis. Yang pertama, agresi bermusuhan atau reaktif, yang tujuan utamanya untuk menimbulkan bahaya atau cedera terhadap psikologis orang lain. Yang kedua, agresi instrumental, di mana tujuan utamanya ini adalah mencapai tujuan yang bersifat tidak reaktif. Agresi instrumental sering digunakan dalam bidang olahraga. Contohnya dalam acara tinju. Seorang petinju akan mendapatkan pukulan ke kepala lawannya, dan lawannya tersebut mengalami cedera. Hal ini bukanlah agresi bermusuhan, tetapi agresi instrumental, karena tujuan dari petinju ini adalah untuk memenangkan pertarungan dan menimbulkan cedera pada lawan. Nah, tetapi ketika seorang petinju dengan sengaja mengaitkan lawan ke ring dan memukul kepala lawannya, dan secara sadar berusaha untuk tidak mengakhiri pertandingan, nah ini akan menjadi agresi bermusuhan atau reaktif. Kemudian, psikolog memiliki 4 teori yang menyatakan penyebab agresi. Yang pertama, teori naluri, di mana menurut teori ini orang memiliki naluri bawaan yang dimiliki untuk yang bisa menyebabkan terjadinya agresi yang terbentuk sehingga mau tidak mau harus diungkapkan. Nah, pengekspresiannya ini melalui serangan secara langsung terhadap makhluk hidup yang lainnya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori frustasi agresif. Teori ini biasa juga disebut sebagai teori drive, yang menyatakan bahwa agresi merupakan hasil dari frustasi yang terjadi karena penghambatan tujuan atau kegagalan. Nah, hipotesis ini awalnya diterima oleh akal intuitif para psikolog yang menyatakan bahwa agresi terjadi ketika orang mengalami frustasi. Namun, pandangan ini memiliki pendukung yang sedikit pada saat ini. Melalui penelitian dan pengalaman yang menyatakan bahwa tidak semua orang yang frustasi akan melakukan tindakan agresi, atau orang lebih sering menghadapi frustasi mereka, sehingga teori frustasi agresi ini yang menyatakan bahwa ketika orang frustasi akan menyebabkan agresi, itu umumnya ditolak pada saat ini. Teori yang ketiga yaitu teori belajar sosial. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa agresi adalah sebagai tindakan di mana orang belajar melalui pengamatan terhadap orang lain yang memodelkan suatu perilaku tertentu. Kemudian diikuti dengan penguatan untuk menyalin tindakan tersebut, kemudian memamerkannya kembali tindakan yang serupa. Kemudian psikolog Albert Bandura pada tahun 1973 menemukan bahwa anak-anak yang menonton model dewasa melakukan tindakan kekerasan dan mengulangi tindakan-tindakan agresif serupa. Efek pemodelan menjadi efek yang memperkuat untuk menyalin model dewasa tersebut.
Yang terakhir, teori frustasi agresi revisi. Sebuah teori frustasi agresi revisi menggabungkan hipotesis unsur asli dari teori frustasi agresi dan teori belajar sosial. Menurut pandangan teori ini, meskipun frustasi tidak selalu mengakibatkan agresi, tetapi meningkatkan sejenis agresi dengan meningkatkan gairah dan kemarahan. Ini menurut pendapat Berkowitz, Baron, dan Richardson. Namun, peningkatan gairah dan kemarahan mengakibatkan agresi hanya ketika isyarat belajar sosial sesuai agresi dalam situasi tertentu. Tetapi, jika isyarat belajar sosial sinyal bahwa agresi adalah tidak pantas, maka tidak akan menghasilkan agresi. Nah, teori ini adalah teori yang paling populer pada saat ini. Demikianlah pemaparan materi saya mengenai agresi dalam psikologi. Sekian dan terima kasih.